Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan hadis yang berkenaan dengan keutamaan puasa Asyura. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Asyura? Dalam riwayat yang lain disebutkan An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman ya'ni Asyura faqalu hadha yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghaqa ala fir'auna fasoma Musa syukran lillahi faqala ana aula bi Musa minhum fasomahu wa amara bisiyamihi. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Nabi bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada mereka. Kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang mendasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di hari Asyura. Dan hadis di bawah ini adalah mengenai keutamaan puasa Asyura, yaitu An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, ia dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 2804, artinya hadis sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita berpuasa 1 hari di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka dosa-dosa kita akan diampuni selama 1 tahun, yaitu dosa yang lalu. Di samping kita melaksanakan puasa Asyura, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensunahkan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Dalam hadis diriwayatkan An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Dari Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika aku hidup hingga tahun mendatang, sungguh aku akan berpuasa Tasu'a. Hadis riwayat Muslim. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melaksanakan puasa Tasu'a karena beliau keburu wafat, maka para ulama tetap mensunnahkan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Di samping itu,
Juga para ulama mensunahkan puasa di tanggal 11 Muharram, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Dawud bin al-Aliyin, an abihi, an jaddi bin Abbasin, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu yauma Ashura wa khalifu fihil yahuda, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman." Dari Dawud bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah dari Asyura dan selisilah orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari itu. Puasalah sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Oleh karena itu, kita dianjurkan tidak hanya berpuasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram saja, tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menselisihi daripada puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi hanya berpuasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka kita selisihi dengan puasa satu hari sebelum tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a. Atau kita selisih dengan tanggal 11 Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram dan 11 Muharram. Di hari Asyura ini juga ada perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang sangat dianjurkan. Dalam hadis diriwayatkan, an Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatihi. Dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa meluaskan belanja pada keluarga di hari Asyura, maka orang tersebut senantiasa mendapatkan keluasan dalam sisa tahun itu. Hadis riwayat Tabrani. Oleh sebagian ulama hadis ini dilemahkan. Namun sebagian lainnya mengatakan hadis ini sahih. Lalu sebagian lainnya mengatakan hasan. Yang mensahihkan diantaranya adalah Zainuddin al-Iraqi dan Ibnu Nasiruddin As-Suyuti dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa karena begitu banyaknya jalur periwayatan hadis ini, maka derajat hadis ini menjadi hasan, bahkan menjadi sahih, sehingga Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat termasuk yang menganjurkan perbuatan ini di hari Asyura. Jadi di samping kita berpuasa di hari Asyura, maka kita dianjurkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga kita, artinya melebihkan belanja kita kepada keluarga kita. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.